Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Madiani dengan NIM 200790414 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ani Farida MSI dan Sari Mustika SPT MSI. Saya berasal dari Prodi D3 Tata Boga dengan jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas tata tulis karya ilmiah saya yang berjudul Manfaat Pendidikan Gizi tentang Pangan Berbahan Kimia. Keberadaan formalin dalam beberapa jenis makanan sebenarnya bukan hal baru, namun kurangnya informasi atau sosialisasi mengenai bahaya zat tersebut dan sulitnya membedakan produk yang diawetkan dengan formalin dengan yang tidak menggunakan formalin menjadi masalah bagi konsumen dan kesehatan. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui kandungan formalin pada bakso yang dijajankan oleh pedagang di Kota Padang. Jenis penelitian ini bersifat eksperimen di laboratorium dengan pendekatan analisis kimia kuantitatif untuk mengetahui penggunaan formalin pada bakso yang dijajankan oleh pedagang. Latar belakangnya, sekarang ini sudah banyak sekali bahan kimia dan berbagai campuran lain yang dibuat dan diciptakan untuk membuat pekerjaan manusia dalam membuat makanan lebih efektif dan efisien. Tetapi di samping untuk makanan dibuat, juga bahan kimia untuk pembuatan kebutuhan lain, di mana bahan kimia tersebut tidak boleh dipergunakan dalam pembuatan makanan dan dapat berakibat fatal. Penggunaan bahan tambahan pangan atau aditif makanan dalam proses produksi pangan perlu diwaspadai bersama, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Dampak penggunaannya dapat berakibat positif maupun negatif bagi masyarakat. Penyimpangan dalam penggunaannya akan membahayakan kita bersama, khususnya generasi muda sebagai penerus pembangun bangsa. Salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan dalam makanan adalah asam borat dan garamnya natrium tetraborat atau boraks. Tetapi masih banyak ditemukan penyalahgunaan boraks pada bakso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melarang penggunaan boraks, ternyata sebagian masyarakat produsen makanan tersebut masih menggunakannya. Boraks merupakan senyawa kimia berbahaya untuk pangan dengan nama kimia natrium tetraborat, dapat dijumpai dalam bentuk padat dan jika dilarut dalam air akan menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tertulis, kami memberikan informasi tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Yang pertama, meningkatnya penggunaan boraks pada jajanan bakso. Yang kedua, dampak penggunaan boraks pada kesehatan manusia. Yang ketiga, minimnya kepedulian pemerintah tentang pemberantasan penggunaan boraks. Pembatasan masalah. 1. Dampak penggunaan bahan kimia pada makanan. 2. Penggunaan boraks pada jajanan bakso. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah jajanan bakso yang beredar di Kota Padang mengandung zat pengawet natrium tetraborat. Tujuan dan manfaat kami dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya zat pengawet natrium tetraborat pada makanan jajanan bakso di Kota Padang. Manfaat yang diperoleh dari penelitian yaitu sebagai bahan masukan untuk Balai POM dan Dinas Kesehatan, yang kedua sebagai bahan masukan kepada tenaga kesehatan, yang ketiga untuk menambah pengetahuan mahasiswa terutama bagi peneliti tentang identifikasi zat pengawet natrium tetraborat. Bab 2 Telaah Pustaka. Kajian dan pengembangan hipotesis. Kajian tentang penggunaan boraks dalam makanan sebagai pengawetan makanan yang bisa tahan lama, tetapi berpengaruh terhadap kesehatan tubuh dan bisa menyebabkan penyakit yang sangat ganas. Boraks merupakan senyawa kimia berbahaya untuk pangan dengan nama kimia natrium tetraborat. Dapat dijumpai dalam bentuk padat dan jika dilarut dalam air akan menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Boraks atau asam borat biasa digunakan sebagai bahan pembuat deterjen, bersifat antiseptik dan mengurangi kesadahan air. Boraks dapat diserap oleh tubuh dan disimpan secara kumulatif dalam hati, otak, usus atau tetis sehingga dosisnya dalam tubuh menjadi tinggi. Bila dikonsumsi menahun bisa menyebabkan kanker.
Makanan yang dijual oleh pedagang makanan jajan kaki lima adalah makanan yang dipersiapkan dan dijual di tempat keramaian yang langsung dimakan dan dikonsumsi tanpa pengolahan dan persiapan lebih lanjut. Makanan ini banyak diminati selain karena cita rasa dan kepraktisannya, juga karena dapat berperan dalam memperbaiki gizi masyarakat. Hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diambil suatu hipotesis, yaitu produk bakso mengandung boraks di Kota Padang. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah eksperimen, artinya penelitian ini diarahkan untuk melakukan suatu kegiatan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul. Dalam hal ini yang akan diuji coba adalah kandungan formalin pada bakso yang diperjualbelikan di Kota Padang. Lokasi dan waktu penelitian. Pengumpulan spesimen dilakukan di Kecamatan Cengkes, sedangkan pemeriksaan spesimen dilakukan di laboratorium kampus analisis Universitas Negeri Padang. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bakso yang diperjualbelikan di Kecamatan Cengkes sebanyak 5 tempat. Sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu mengambil sampel sesuai kebutuhan penelitian. Peneliti menetapkan sebanyak 25% dari jumlah populasi, yaitu 5 tempat penjualan bakso. Prosedur pengumpulan data. Yang pertama, masukkan ke dalam cawan 1 butir bakso, dihaluskan dan dicairkan dengan 10 ml air Aquades. Yang kedua, masukkan 5 ml sampel yang sudah dicairkan ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, tambahkan 5 tetes reagen FO banding 1 pada salah satu tabung, tutup dan kocok. Yang keempat, tambahkan 1 tetes reagen FO2 pada tabung yang telah diisi reagen FO1, lalu ditutup tabung dan kocok. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam tugas penelitian tata tulis karya ilmiah saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.